Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah pastinya. Walaupun kita belum bisa belajar bertatap muka secara langsung, namun kita masih bisa belajar secara daring. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teks berita. Setelah kalian belajar teks berita, diharapkan kalian mampu menentukan unsur-unsur dan mengidentifikasi teks berita. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Resensi hari ini, kalian bisa mengirim pada grup kelas atau menuliskan pada kolom komentar dengan format nama dan kelas. Namun, presensi hari ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Selebihnya, saya anggap tidak hadir. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Sebelumnya, kalian pasti sudah mendengar dan membaca teks berita, bukan? Namun, apa kalian tahu apa itu teks berita? Ya, tepat sekali. Teks berita merupakan sebuah laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Jadi, dapat disimpulkan, berita merupakan teks yang berisi informasi yang sedang terjadi. Contohnya, ada COVID-19, kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. Setelah itu, tujuan teks berita yakni menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai peristiwa yang telah terjadi. Sampai di sini paham? Sudah paham. Selanjutnya, kita masuk pada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita mencakup 5W plus 1H. Yang pertama ada what, apa, menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua ada who, siapa, menjelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga ada where, di mana, menjelaskan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat ada when, kapan, menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima ada why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana, menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Sebelum kita mengidentifikasi teks berita, apa kalian sudah paham dengan unsur-unsur berita? Jika sudah, saya akan melanjutkan cara mengidentifikasi teks berita. Berikut adalah beritanya. Unsur yang pertama, what, peristiwa apa yang terjadi? Padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua ada who, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako. Yang ketiga where, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat when, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari sebelum Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir ada how, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut mengakibatkan antrian truk pada pintu masuk kapal. Sampai di sini paham? Paham. Untuk tugasnya,
kalian bisa cari teks berita, kemudian diidentifikasi berdasarkan 5W+1. Kalian bisa mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan lembar kerja yang telah saya sediakan di link berikut ini. Pengumpulan tugas maksimal minggu depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada, kalian bisa bertanya pada grup kelas atau melalui kolom komentar. Baik, untuk pertemuan hari ini dapat disimpulkan bahwa teks berita merupakan sebuah laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dan teks berita dapat diidentifikasi dengan 5W+1H. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.